Bisa kalian bayangkan bagaimana rasanya jika tiba-tiba disekap oleh gadis misterius. Dan menurut beberapa sumber, cerita ini diangkat dari kisah nyata si penulis manga ini. Oke lah, daripada kalian penasaran, mending kita langsung saja bahas alur ceritanya. Cerita diawali dengan diperlihatkannya seorang pria sekaligus MC kita yang baru sadar dari pingsannya. Di saat itu pula, ia pun dibuat bingung kenapa dirinya bisa dirantai. Hingga di tengah kebingungan, tiba-tiba ia didatangi gadis SMA misterius yang memakai masker bernama Konata. Di mana gadis itu memintanya untuk menggambar setiap hari di tempat tersebut. Singkat waktu, si MC pun sadar kalau dirinya tidak bisa kabur dari kamar tersebut. Sebab selain dirantai, semua pintu dan jendela sudah terkunci rapat dari luar. Sesaat kemudian, sambil membawa pisau, Konata pun datang untuk memberinya makan seperti hewan peliharaan. Si MC pun merasa kalau makanan yang Konata berikan hanya berupa yogurt dan suplemen saja. Di sisi lain, bisa kita lihat dengan tatapan tajamnya, Konata terus memperhatikan si MC dari balik pintu kamar. Sungguh creepy. Oh iya, sebab MC di manga ini gak punya nama, supaya gampang kita sebut saja Ryo, yang kita ambil dari nama asli si penulis manganya, yaitu Kitada Ryoma. Oke, lanjut ke cerita. Singkat waktu, saat Ryo sedang melamun, Konata kembali mendatanginya, lalu meminta Ryo untuk menggambar dirinya. Si Ryo pun dibuat bingung dengan sikap anehnya si Konata. Karena gak mau ribet, Ryo pun hanya bisa menurutinya saja. Kemudian, setelah gambarnya jadi, Konata pun meminta Ryo untuk melepas baju miliknya. Mendengar hal itu, sontak Ryo pun langsung menolaknya. Namun, tanpa diduga, si Konata malah mengancam akan melukainya menggunakan pisau jika Ryo menolak melepas bajunya. Sebab tidak ingin otong miliknya disunat, si Ryo pasrah melepas semua bajunya. Ryo pun mengira kalau ia akan mendapat hukuman dari Konata. Namun untungnya, Konata hanya memintanya mandi. Bukan hanya itu, Ryo pun dibuat heran kenapa Konata mau mencuci baju miliknya itu. Singkat waktu, sudah beberapa hari Ryo disekap. Ia pun merasa tidak enak sebab selalu diberikan makanan oleh Konata. Konata pun mengungkapkan kalau uang yang ia pakai merupakan hasil royalti yang Ryo dapat. Sebab Ryo adalah seorang penulis manga. Mendengar hal itu, Ryo pun sedikit kebingungan. Singkat cerita, sudah 1 minggu Ryo disekap oleh Konata. Ia pun merasa bosan dengan makanan yang diberikan oleh Konata yang hanya itu-itu saja. Lalu, si Ryo meminta Konata untuk membuat masakan agar menu makanannya lebih variatif lagi. Mendengar hal itu, Konata pun mulai belajar memasak. Di sisi lain, Ryo pun mulai sadar kalau rantai yang terpasang di lehernya semakin panjang, sehingga ia bisa sedikit leluasa untuk bergerak. Lalu, Konata pun bilang kalau rantainya sengaja ia panjangkan, sebab ia tidak ingin melihat Ryo jatuh sakit. Mendengar pernyataan itu, Ryo merasa aneh, sebab kalau takut dirinya sakit, kenapa tidak Konata lepaskan saja rantai yang ada di lehernya? Lalu, sesaat kemudian, Ryo pun terbangun sebab ia mencium aroma aneh di kamarnya. Pas dicek, ternyata ada Konata di dapur yang sedang membuatkan masakan untuknya. Sebab baru pertama kali masak, terlihat Konata sangat kesulitan untuk membuatnya. Melihat hasil masakannya yang gosong, Ryo pun tidak berani berkomentar dan memilih untuk memakannya saja, sebab khawatir Konata marah padanya. Namun siapa sangka, walaupun tampilannya burik, ternyata masakan Konata enak juga. Ryo pun langsung memujinya. Konata pun terlihat bahagia mendengarnya. Hari demi hari, Ryo merasa masakan Konata menjadi semakin enak. Lalu Ryo tidak sengaja melihat sebuah buku masakan. Ryo pun sadar kalau Konata selama ini berusaha keras memenuhi keinginannya. Tidak ingin hanya menjadi beban, Ryo pun mulai bersemangat kembali untuk menggambar manga. Sesaat kemudian, Konata pun kembali membuatkan makan malam untuk Ryo yang sangat enak. Ryo pun berterima kasih pada Konata yang sudah berusaha memasak demi dirinya. Lalu sambil tersenyum, Ryo pun mengungkapkan
kalau sekarang ia kembali bersemangat untuk menyelesaikan manga buatannya. Melihat Ryo yang tersenyum, Konata pun ikut senang sebab usahanya selama ini tidak sia-sia dan juga akan selalu mendukung Ryo. Keesokan harinya, Konata kembali memberi Ryo makan. Ryo pun dibuat heran kenapa Konata membawa 2 makanan. Oh, rupanya Konata ingin makan bersama dengan Ryo. Dan Ryo pun sedikit kaget mengetahui orang yang menyekapnya adalah gadis yang sangat kawaii. Si Ryo pun langsung salting dibuatnya. Singkat waktu, terlihat kini Ryo dan Konata seperti pasangan saja dengan sering makan bareng di kamar. Namun, seperti biasa, setelah makan, Konata meminta Ryo untuk menggambar dirinya. Ryo pun masih bingung dengan apa yang sebenarnya Konata inginkan dengan menyekapnya. Kemudian, pada saat makan malam, Ryo pun menanyakan bagaimana dengan sekolahnya Konata. Secara Ryo memperhatikan kalau selama ini Konata tidak berangkat ke sekolah. Mendengar hal itu, Konata pun sedikit kesal dan tidak mau menjawabnya. Singkat cerita, saat akan mandi, Konata selalu menodongnya menggunakan pisau. Ryo pun ingin mengetesnya dengan berpura-pura akan kabur. Dan benar saja, Konata pun langsung menyucuk perutnya dengan sebuah pulpen. Tapi anehnya, Konata terlihat panik saat Ryo kesakitan. Ryo pun mengatakan kalau dirinya baik-baik saja. Semenjak kejadian itu, Konata jadi lebih sering mengawasinya sebab khawatir Ryo mencoba untuk kabur lagi. Sampai-sampai Konata ikut mandi bareng dengan Ryo untuk mengawasinya. Melihat hal tersebut, sontak membuat si Ryo kaget dan meminta Konata untuk keluar, lalu berjanji kalau dirinya tidak akan kabur lagi. Untungnya, Konata mengerti dan mau keluar. Singkat waktu, bisa kita lihat manga yang dibuat oleh Ryo itu menceritakan tentang dirinya yang sedang disekap oleh Konata. Di sisi lain, Konata terus mengawasi Ryo dari balik pintu. Lalu, saat bangun tidur, Konata sudah menyiapkan makanan untuk Ryo. Sadar Konata tidak ada, Ryo pun berniat untuk kabur. Tapi sialnya, di saat itu pula, Konata malah kembali dengan pakaiannya yang lebih baru dan meminta Ryo untuk menggambarnya. Hari-harinya pun ia habiskan untuk menggambar Konata. Namun, kali ini Konata malah berpose dengan sangat menantang. Jelas, itu membuat si Ryo menjadi tegang atas dan bawah. Namun, Ryo berusaha untuk tetap tenang di hadapan Konata. Semakin hari, rantai yang Ryo pakai jadi semakin panjang, dan ia pun sekarang bisa pergi ke toilet sendiri. Namun, saat membuka pintunya, ia malah tidak sengaja melihat Konata yang sedang berganti skin. Bukannya malu atau marah, si Konata malah meminta Ryo untuk menggambarnya saat tidak memakai baju. Mendengar hal itu, jelas Ryo pun langsung menolaknya. Singkat cerita, kita diperlihatkan Ryo yang sedang sakit demam. Melihat Ryo yang sedang sakit, membuat Konata panik dan berusaha untuk merawatnya. Konata pun membuatkan bubur untuk Ryo. Lalu dengan wajah imutnya, Konata pun menyuapi Ryo. Itu membuat Ryo jadi sedikit baper dibuatnya. Singkat waktu, Ryo pun bangun mendengar suara berisik di dapur. Rupa-rupanya itu Konata yang sedang memasak masakan mewah untuk Ryo, sebab ia sudah sembuh dari sakitnya. Bukan hanya itu, ternyata ini sebagai perayaan sebab hari ini Ryo berulang tahun. Konata pun terlihat senang saat Ryo memakan kue buatannya. Beberapa saat berlalu, kini Konata mulai membuka sedikit jendela kamarnya agar matahari bisa masuk. Ryo pun mengatakan, apa Konata tidak khawatir kalau ia kabur? Konata pun mengungkapkan kalau ia percaya sebab Ryo sudah berjanji tidak akan kabur lagi. Dan kini Konata pun melepas kalung rantai yang ada di leher Ryo. Ryo pun kembali berjanji ia tidak akan kabur sebelum proyek manganya itu tamat. Kemudian saat makan berdua, Ryo pun menanyakan kenapa selama ini Konata menyekap dirinya. Bukannya menjawab, Konata malah langsung pergi dari tempat tersebut. Ryo pun mengira kalau Konata sedang marah. Ryo pun sedikit menyesal sudah bertanya seperti itu. Dan benar saja, keesokan harinya, Konata hilang pergi entah kemana. Ryo pun merasa sangat kehilangan sosok Konata yang selalu menemaninya. Ia pun berniat untuk tidak melanjutkan proyek manga yang ia buat. Namun, di saat itu pula,
Ryo teringat perjuangan Konata yang belajar memasak untuk dirinya, juga yang merawatnya saat ia sakit. Tidak ingin perjuangan Konata sia-sia, Ryo pun berniat akan menyelesaikan proyek manganya tanpa kehadiran Konata di sisinya. Singkat cerita, Ryo pun berhasil menamatkan cerita manga yang ia buat sampai ia pingsan. Namun, setelah bangun dari pingsannya, Ryo merasa aneh sebab rantai yang ada di lehernya, pintunya yang selalu dikunci, itu hilang tanpa jejak seolah-olah tidak pernah terjadi. Dan ternyata, selama ini Ryo hanya mengalami skizofrenia. Dan selama ini, Ryo hanya mengalami skizofrenia. Anjir, salah wae aing. Dan ternyata, selama ini Ryo hanya mengalami skizofrenia atau halusinasi saja, dan ia pun baru sadar kalau sosok Konata selama ini yang ia kenal itu tidaklah nyata dan hanya sebatas imajinasinya saja. Tidak ingin memikirkan hal itu, Ryo pun berencana mengirim manga buatannya itu ke editor. Namun, keanehan kembali terjadi saat si editor meneleponnya kalau ia sudah menerima draft manga yang dikirim tadi pagi, dan si editor sangat suka dengan hasilnya. Si Ryo pun bingung kenapa manganya sudah dikirim, padahal ia baru menyelesaikannya kemarin malam dan baru saja akan mengirimkannya. Hingga di tengah kebingungan, tanpa diduga, Konata kembali muncul. Ryo pun sadar kalau orang yang mengirim draft manganya ke si editor adalah Konata. Namun Ryo masih bingung dengan sosok yang ada di hadapannya itu. Adalah gadis beneran atau cuma halusinasinya saja? Sebab kemarin Konata hilang begitu saja tanpa jejak sama sekali. Bagaimana? Pusing bukan? Sama, admin juga liar alias pusing pas baca nih manga. Tapi menurut kalian bagaimana? Apakah sosok Konata itu nyata atau cuma halusinasi Ryo saja? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Bagi kalian yang penasaran dengan kelanjutan ceritanya, bisa kalian baca sendiri manganya. Manga ini ada 49 chapter. Oke lah, mungkin segitu dulu review manga kali ini, dan sampai jumpa kembali di video menarik lainnya.